Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami bisa bergabung. Terus kami mau dengar akan firman-Mu untuk menjadi kekuatan supaya kami di akhir zaman ini tetap punya respon yang benar. Walaupun kami tahu ada banyak orang-orang jahat di sekitar kami, ada banyak pengaruh-pengaruh yang mengajari kami tentang sesuatu di luar firman-Mu, tapi kami mau Tuhan setiap kami tetap berdiri di atas kebenaran-Mu, supaya kami tahu bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, terima kasih buat kesaksian Bu NN ya. Saya melihat bagaimana orang-orang yang memang yang luar biasa itu yang sudah cara berpikirnya berubah, sikap hatinya merespon masalah berubah itu akan jadi radikal ya. Mereka rata-rata yang saya lihat yang konseling sama saya yang rata-rata yang sudah sukses benar-benar dan mereka sudah bergerak untuk cari jiwa-jiwa ya. Itu orang-orang yang sudah tidak fokus sama masalah. Justru mereka menganggap bahwa masalah ini cuma batu loncatan yang membuat mereka itu makin dipercaya Tuhan dengan perkara yang jauh lebih besar. Makanya Victory ini walaupun setelah pandemi ya, saya tidak menutup yang namanya Zoom ini supaya kita ini tahu bahwa kita ini tetap tiap minggu ya ada satu komunitas yang benar-benar bisa membantu saudara yang hari-hari ini supaya tidak kena toksik ya. Bagaimana dunia lagi menviralkan segala sesuatu yang dosa itu dianggap hal yang biasa ya. Dosa, kenikmatan dunia itu biasa, rasanya ndak apa-apa kok. Ini kan sudah zaman-zaman era modern dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita percaya kalau saudara lihat kesaksian Bu NN ya, dia menikmati hari-hari ini. Kenapa? Karena saya tahu masa-masa yang lalu apa yang ditabur itu benar-benar dia konsisten untuk menabur benih kebenaran. Makanya hari ini dia menuai. Ya, tadi sempat ada orang yang konseling. Dia bilang gini, Bu, saya ini seorang keluarga yang benar-benar ada di dalam Tuhan dan suami saya dan saya sudah pelayanan lama, Bu. Artinya kita ini ada di komunitas yang benar. Tapi tidak pernah Ibu sangka ya, suami saya selingkuh dengan sesama pelayan Tuhan yang dalam kehidupan sehari-hari kami sering melayani bersama-sama ya. Tanpa rasa bersalah, bagaimana orang yang hari ini selingkuh dengan suami saya adalah orang yang kenal firman, orang yang tahu kebenaran. Bahkan kami bukan berkomunitas yang salah, Bu Eli. Ini komunitas bagaimana mengajari setiap orang untuk melakukan kebenaran, bukan melakukan dosa. Coba pelayanan yang yang didengar firman. Tiap hari mereka diskusinya firman, ya. Tapi kenapa teman sesama pelayan bisa mengambil suami saya? Nah, ini hari-hari ini makanya kita tahu kalau kita menghadapi orang-orang ya di sekitar kita yang toksik. Saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu. Ibu selama ini mungkin dalam komunitas Ibu sudah benar, tidak ada yang salah. Ya, Ibu tidak pernah menyangkakan orang-orang yang ada di komunitas yang benar tiba-tiba muncul, ya, seperti orang yang buat kita itu seperti zombie, ya, ngambil suami kita itu rasanya sakit hati. Tapi saya bilang gini, Bu, Ibu tahu enggak, tangkap sesuatu, Ibu jangan putus asa, Ibu jangan frustasi, ya, karena ibu ini berkata saya depresi berat sampai berat badan saya itu bisa turun sampai berapa kilo karena saya mikiri keadaan ini. Dan saya cuma bilang gini, ini waktunya ibu
tetap melayani. Kalau ibu tahu komunitas ini memang komunitas yang benar, ibu udah usah keluar. Ya, yang salah bukan komunitasnya, tapi manusianya. Ibu tetap percaya bahwa ini waktunya ibu mulai menabur benih kebenaran. Selama ini ibu menghadapi orang-orang yang baik. Ya, mungkin selama ini kalau ibu tahu kebenaran, hari ini ibu ini harus menjadi seorang pelaku firman. Mungkin dengan keadaan hidup yang berubah, tiba-tiba orang baik itu menyakiti hidupnya ibu. Berarti Tuhan mau setiap ibu hari ini melakukan firman. Apa yang ibu harus lakukan? Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu? Ya, kalau ibu sampai melihat perbuatan suami dan teman sesama pelayanan, itu berarti Tuhan tetap mau ibu tidak perlu marah. Ibu jangan sampai emosi, ibu jangan sampai sakit hati, ibu jangan sampai depresi. Justru yang Tuhan mau hari ini ibu menjadi pelaku firman. Ngampuni musuh, memberkati musuh, mengasihi musuh sekalipun tidak masuk akal. Tapi waktu perintah ini ibu lakukan, ketaatan ini, maka benih kebenaran ini akan menghasilkan buah. Jadi ini waktunya ibu mengumpulkan benih. Nah, hari ini juga ya saudara, saya tadi dengar juga sekilas bagaimana ada seorang teman yang gara-gara dalam komunitas ada seorang yang menjadi pengaruh. Dia dengar gini, kamu ikut aja investasi ini, nanti aku yang jamin pasti tidak akan terjadi apa-apa. Karena orang ini dengar yang menjamin adalah seorang yang bisa berkhotbah, orang yang baik di dalam komunitas yang selama ini mementori banyak orang. Ibu ini percaya dan namanya manusia ya, sifat serakahnya keluar. Singkat cerita, uangnya dibawa kabur, berapa puluh, tidak tahu berapa puluh M tadi saya dengar, saya kaget, saya bilang gitu. Dan singkat cerita dia bilang ibu ini masuk rumah sakit jiwa sekarang. Lihat ya, ininya sudah putus karena tidak kuat. Bayangin itu seluruh uang tabungannya habis. Sampai dia harus jual rumah, beberapa aset dijual, itu pun belum cukup. Makanya hari ini menghadapi orang toksik. Yuk kita lihat, makanya berkawan dengan siapa itu juga hati-hati dengan orang-orang yang toksik. Karena kalau kita berkawan dengan orang yang biasanya melegalkan dosa, maka kita melihat dosa juga jadi biasa-biasa. Kita tidak punya rasa seperti alergi terhadap dosa. Tapi kalau kita ada di komunitas yang benar, kita percaya setiap bentuk dosa itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang rasanya alergi sama dosa. Kita akan memandang dosa itu tidak main-main lagi. Walaupun kelihatannya dosa besar, dosa kecil. Berapa banyak orang berkata dosa kecil aja nggak apa-apa. Awal mulanya dosa itu selalu biasa-biasa. Dari dosa yang kecil, nanti makin lama saudara melakukan dosa yang besar, sudah tidak ada alarmnya lagi. Saudara, hari-hari ini percayalah, saya sendiri ngalami saudara. Ya, saya ngalami sesuatu alarm, semakin makin dekat sama Tuhan. Alarm itu semakin tidak pernah lama-lama. Begitu saya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar firman, di situ alarm itu mulai bunyinya keras. Alarm itu selalu mengingatkan, Eli, kamu nggak boleh seperti ini. Eli nggak boleh seperti ini. Cepat berbalik, cepat berbalik. Cepat akui pelanggaran, tinggalkan pelanggaran. Itu jadi alarm. Yuk kita lihat. Hari ini buka dulu di Efesus 5 ayat 6, 7, dan 11. Kita belajar sama-sama malam ini menghadapi orang-orang yang toksik. Ya, ada banyak orang toksik di sekitar kita. Ada banyak orang-orang yang hari ini membuat hati itu, kalau lihat orang ini ya selalu berulah. Itu artinya Tuhan lagi tempatkan. Kalau memang orang ini membawa dampak yang tidak baik, kita boleh menjauh. Tapi kalau buat pasangan hidup kita, sekali lagi, walaupun dia toksik, kita hari ini tetap ya, kalau orang yang teman dan sebagainya kita bisa menghindari. Tapi kalau buat pasangan kita, apapun yang terjadi, kita ini jangan sampai hidup
terpisah, kecuali toksiknya sampai KDRT dan sampai melakukan penyiksaan fisik yang membahayakan. Kita boleh pisah tapi nggak boleh cerai. Nah, kita belajar dari Efesus 5. Yuk kita lihat bagaimana satu persatu kita baca. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Tangkap ya. Kita ini kadang secara enggak sengaja. Kita orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang toksit. Mungkin kita punya teman arisan, teman bermain, ya, teman SMA kumpul, enggak ada salahnya. Tapi sekali lagi jangan sampai kita ini ketika kumpul dengan teman-teman kita, ya, kelihatannya baik, tapi kata-kata mereka itu hampa sia-sia. Karena hal yang demikian itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Lihat ya, orang yang berani mengajari sesuatu, perkataan yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan firman, itu hati-hati. Tanpa mereka sadari itu bisa mendatangkan murka. Nanti kita lihat satu persatu. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Berapa banyak orang tanya, Bu, kalau saya punya teman yang toksit, yang selalu kalau kumpul dengan kita, dia itu selalu mengungkapkan isi hatinya, sakit hatinya, dan itu selalu menunjuk-nunjuk orang, menfitnah orang, seolah-olah dia menjadi orang yang paling benar, padahal kita tahu bahwa dia itu yang tidak benar. Bu, apakah boleh saya menghindari kawan orang-orang seperti ini? Jelas sangat boleh. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena kita ini jujur, kita ini sering bergaul dengan siapa, maka di situ kita juga akan ikut-ikutan tanpa kita sadari. Kita nanti juga akan ikut-ikutan. Apalagi kalau misalnya seminggu bisa ketemu orang yang toksit itu 4 kali, maka kita juga nanti akan tanpa kita sadari, kita juga akan menjadi orang yang toksit juga. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Yang berikutnya, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kecuali, jujur, kalau kita lagi kumpul dengan orang. Pesan Tuhan hari ini, selama kita menjadi tahu posisi kita adalah orang benar, sebaliknya kita ini posisinya sebagai terang yang menelanjangi kegelapan. Tangkap ya. Tapi berapa banyak anak Tuhan justru gelap itu yang bisa mempengaruhi saudara. Contohnya nanti saya beri contoh. Yang 3 hal ini, makanya saya hari ini merangkum dalam 3 hal. Menghadapi orang-orang yang toksit. Yang pertama, yuk kita lihat PowerPoint-nya. Jangan disesatkan oleh kata-kata mereka yang hampa. Saudara, sekali lagi telinga ini perlu ada filter juga, ya. Saudara tidak membuat, kalau kita tidak pernah menfilter setiap perkataan dan setiap perkataan itu saudara terima, maka nanti kita itu akan melakukan kebiasaan itu sudah biasa. Tangkap ya. Yang kedua, jangan berkawan dengan mereka yang menyesatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan ambil bagian dalam perbuatan yang tidak berbuah apa-apa. Standarnya kalau hari ini ketemu dengan orang yang toksit, kalau saudara memang sudah tidak nyaman, saudara jangan berkawan sudah. Tidak masalah, saudara menghindari orang toksit jauh lebih baik daripada nanti saudara ambil bagian dalam perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa. Itu akan menghasilkan murka Allah. Saudara, tugas kita adalah menelanjangi. Bukan hari ini, berapa banyak orang yang sungkan kadang-kadang, ya. Apalagi kalau kita ada di komunitas orang yang berduit, orang yang punya power, yang punya kuasa. Kadang-kadang kita tidak berani untuk menegur mereka. Kita merasa hanya teorinya, ya sungkanlah, dipikir kita sok suci. Enggak, kita bukan sok suci.
Ya, kita adalah orang-orang yang berani untuk menelanjangi yang namanya perbuatan kegelapan. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi sekali lagi, kalau kita tahu perkataan orang-orang yang kita sering ketemu itu menyesatkan, maka kita boleh tidak berkawan dengan mereka. Bahkan kita juga menghindari ambil bagian. Kalaupun sampai kita ada di dalam komunitas di mana kita sampai hari ini sebagai orang-orang benar, ya, kita jangan sampai ambil bagian dalam perbuatan apapun yang tidak berbuahkan apa-apa. Kita lihat satu persatu. Yuk, saya ambil ayatnya di Mazmur 34 ayat 13. Mengapa kita jangan sampai disesatkan oleh kata-kata yang hampa? Seringkali kata-kata yang hampa itu misalnya, ya, sering kali kalau saudara lihat ada perkumpulan yang suka maki orang. Nah, ya, misalnya suka ngomong yang kasar, ya. Nah, itu juga akan membawa toksit buat kita. Sering kali kita juga dengan kumpulan seperti itu, saya pernah satu kali lihat seorang, ya, yang benar-benar saya kaget karena menurut kacamata saya dia adalah orang yang rohani, orang yang termasuk level rohaninya tinggi. Tapi suatu kali di luar waktu kegiatan dia ibadah, waktu saya pernah sekali ngobrol, ngopi, makan sama dia, kaget saudara. Dia bisa berkata sesuatu yang berbau-bau porno itu ndak ada remnya. Tangkep ya. Dia bisa ngomong sesuatu yang ndak ada remnya. Padahal ini di tempat yang umum, di tempat orang yang banyak mendengar. Orang kira-kira berpikir apa? Dan beberapa orang yang saya lihat yang dia ajak di sekitarnya itu juga nimbrung saudara. Makanya hari ini yuk kita mau sebagai anak Tuhan, sekalipun di sekitar kita banyak orang toksit, percayalah jangan disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Yang pertama, firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tangkap ya, kalau kita mendengar segala ucapan yang jahat hari ini, jangan sampai kita ikut sesuatu yang berbau dosa yang tidak sesuai dengan firman. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita sebagai anak Tuhan, yuk hari-hari ini jangan sampai kita juga sebagai orang benar, perkataan itu perlu dijaga saudara. Jangan sampai lidah kita hari ini ya berkata yang jahat karena kita jengkel sama orang. Sering kali kita mendengar perkataan yang hampa. 3 hal. Sampai jangan disesatkan oleh kata yang hampa. Yaitu apa? Yang pertama, jangan banyak dengar kata yang kotor, yang sia-sia. Kata-kata yang berlawanan dengan firman Tuhan. Contohnya, kalau saudara ada di komunitas yang berkata gini, kawin cerai itu sudah biasa. Siapa yang bilang dosa? Tidak apa-apa. Ya, kalau mengalah itu tidak selayaknya mengalah terus, sebab hidup itu berhak bahagia. Nah, ini jelas, ini perkataan yang jahat, perkataan yang menjerumuskan orang, yang berkata tidak sesuai dengan firman, bahkan kata-kata yang melemahkan iman kita. Seringkali kita ada di komunitas orang benar sekalipun, seringkali mereka berkata gini, sudahlah menyerah aja, capek loh hidup seperti ini. Menurut saya Tuhan juga maha mengerti. Nah, ini hati-hati saudara. Kita pastikan kalau itu sering kita dengar dari seseorang yang selalu kalau ketemu kita melemahkan iman kita, tidak membangun. Justru dia mengucapkan kata-kata yang berlawanan dengan firman Tuhan dan bahkan dia selalu ngomong kata-kata yang kotor, yang sia-sia. Saudara percayalah kita berhak menghindari orang-orang seperti ini. Karena nanti kalau kita sering sia-sia, yang melemahkan iman, yang berlawanan dengan firman, ini akan membuat kita benar-benar akan berespon salah. Banyak hal yang akan kita lakukan nanti, ngomong yang sia-sia, perkataan dunia yang lagi viral, yang tidak sesuai dengan viral, yang tidak sesuai dengan firman. Kita akan mengucapkannya dengan gampang, saudara. Saya benar-benar hari-hari ini juga belajar untuk tidak mengucapkan sesuatu, ya, sesuatu yang benar-benar
yang kalau kita berkumpul dengan orang-orang, jangan sampai dalam penilaian kita ini juga sebagai orang yang nggak bisa menelanjangi kegelapan. Kita justru ikut-ikutan, ya sudahlah, memang hidup ini ya kalau sudah cerai ya mau apa lagi, ya sudah wong kawin cerai. Loh, saya pernah dengar orang yang punya persekutuan doa, dia bilang gini, Eli, orang yang cerai itu banyak. Nggak kita sendiri loh Eli. Orang yang cerai itu banyak dan buktinya mereka kawin lagi juga bahagia. Ini orang toksik loh saudara. Kalau kita tiap kali dengar teman saya buktinya dan dia bilang gini, beberapa teman saya menikah yang kedua kali, bahagia, suaminya baik, cinta dia. Sekarang diperlakukan kayak permaisuri, dulu diperlakukan kayak upi abu, sekarang menikah kedua kali diperlakukan kayak permaisuri. Kira-kira kalau itu jadi pendengaran kita setiap hari, kita pasti merubah cara pikir kita. Waktu itu saya cuma bilang, ya ampun Tuhan, bener juga ya. Dia tunjukin foto-fotonya di sosmed. Tuh, lihat tuh. Pergi diajak ke luar negeri. Sekarang suami yang keduanya bahagia. Dia kalau ditanya bahagia, jujur, orang bahagia itu bukan standarnya di dunia ini loh, saudara. Apa arti kata bahagia? Ketika kita bisa taat, itu arti bahagia. Kenapa? Karena waktu kita taat, walaupun kita babak belur, artinya hari ini Tuhan bisa membuktikan bahwa ketika saya taat, Tuhan bilang gini, aku sudah melihat bahwa hidupmu mengasihi aku dengan segenap hati. Tangkap? Waktu saya mendengar suara itu, saya bilang gini, iya Tuhan. Tuhan bilang gini, orang yang mengasihi aku dengan segenap hati, dia akan bayar ketaatan walaupun hidupnya menderita. Walaupun bertahan dalam rumah tangga, mengampuni mertua yang menyakiti bertahun-tahun ipar untuk mengampuni. Itu tidak mudah. Tapi ketika engkau memilih taat karena engkau mengasihi aku, di situ aku perhitungkan semuanya sebagai upah. Nah, ini yang perlu kita perhitungkan. Jangan hanya gampang, Tuhan aku mengasihi engkau dengan segenap hati, segenap jiwa. Tapi untuk belajar taat mengampuni aja, saudara bilang gini, sorry ya, ada batasnya. Enggak. Orang kalau tulus mengasihi Tuhan, dia akan taat segenap hati dengan perintahnya. Orang cinta kok. Orang mengasihi. Coba kalau saudara mengasihi, jatuh cinta sama seseorang. Walaupun perintahnya itu kadang-kadang enggak masuk akal. Mungkin saudara berusaha taat karena saudara berusaha menyenangkan hati pacar saudara. Begitu halnya dengan Tuhan. Pembuktian kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan rela menderita. Walaupun saudara dipengaruhi oleh perkataan orang-orang yang toksik, saudara akan tolak semuanya. Saudara tetap memilih salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Bukan karena pinternya kita pelayanan, banyaknya uang yang kita sumbangkan, betapa besar pelayanan kita, betapa hari ini sudah hidup kita dari Senin sampai Jumat, waktu yang saudara berikan untuk Tuhan, sementara untuk bayar ketaatan saudara tidak berani bayar harga. Makanya hari ini yuk menghadapi orang-orang yang toksik. Kalau memang saudara hari ini benar-benar tidak ada damai sejahtera, langkah yang kedua, jangan berkawan dengan mereka. Bu, itu dosa enggak dosa saudara. Kalau itu sangat membuat hidupmu tidak nyaman, kalau itu membuat hidupmu benar-benar tidak kuat, kecuali kalau kita mau ada di komunitas yang benar-benar toksik dan saudara mau berkawan dengan mereka, kecuali kalau saudara berani menviralkan kebenaran di depan mereka. Kalau buat saya selalu berani menviralkan kebenaran. Walaupun orang berkata sesuatu apapun urusan, kalau dia sampai tidak enak hati sama saya. Pernah satu kali saya ngomong kebenaran, orang di depan saya itu yang tidak seberapa kenal dengan saya karena diajak temannya. Dia saat itu mukanya musam sama saya. Dia cemberut. Dia rasanya melihat saya itu rasanya gini, kamu sok suci, sok kudus. Saya tetap hari itu berkata, viral kebenaran, saya mengatakan enggak. Apapun yang dipersatukan Tuhan tetap tidak bisa dipisahkan manusia. Walaupun
kawin cerai sesuatu yang biasa hari-hari ini, tapi kita sebagai anak Tuhan, kawin cerai itu bukan hal yang biasa, tapi kawin cerai itu adalah sesuatu yang melanggar perintahnya Tuhan. Jadi tidak ada alasan karena kepepet, karena sudah diinjek-injek jadi keset, makanya ini perlu dilakukan. Enggak ada yang namanya orang berani bayar harga untuk kebenaran itu alasannya kepepet karena hidup menderita. Kenapa? Saya terlalu percaya di tengah penderitaan saudara. Apa yang perlu kita ingat? Tuhan tuh berkata apa? Pikulahku yang kupasang. Artinya, kalaupun kita menderita, kita tidak menderita sendiri loh saudara. Taat itu tidak menderita sendiri, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pikulku, dan kita pasti kuat menanggung segala perkara. Amin. Yuk yang kedua, jangan berkawan dengan mereka. 1 Korintus 5 ayat 33 sampai 34. Jangan hari ini kalau memang kita sudah tidak mampu, saudara boleh, tidak dosa. Saudara menghindari orang-orang yang toksit itu harus. Daripada nanti saudara termakan dengan perkataan mereka, maka kita kena murkanya Allah nanti. Ya, orang yang termakan dengan perkataan yang kotor, yang sia-sia, yang melemahkan iman, yang menyesatkan. Ini yang jangan sampai kita ikut masuk di dalamnya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan apa saudara? Kebiasaan yang baik. Kalau saudara lihat teman saudara itu benar-benar menyesatkan, saudara boleh tidak berkawan dengan mereka. Karena ada firman yang berkata, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara berteman dengan orang-orang yang suka hutang, nanti saudara yang tidak suka hutang bayar cicilan, loh saya pernah loh punya suatu kenalan ya, gara-gara kumpulannya ini sampai suaminya itu ditagih debt collector gara-gara istrinya itu masuk di dalam komunitas yang suaminya nggak tahu, dari istri yang nggak pernah bayar apa ICP angsuran untuk beli tas branded, ada ICP 10 kali 12 kali angsuran. Dari situ suaminya itu melihat istrinya tidak pernah melakukan pembelian barang yang dengan angsuran. Nah, beberapa saat ketika banyak debt collector datang, akhirnya istri ini mengaku. Dia bilang, saya minta maaf, buat apa uang semua ini? Ternyata tagihan kredit card semua angsuran ICP itu buat membeli barang-barang mewah yang dimana komunitas ini adalah kumpulan orang-orang yang suka membeli barang dengan cicilan hanya karena demi prestis. Tanpa disadari awal mulanya dia tidak terpengaruh. Tapi karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tiba-tiba dia mulai ikut satu kali beli enak ya, bisa mejeng tapi bayarnya 10 kali, tapi bisa dipakai di awal. Itu awal mula kejatuhan istrinya. Akibatnya hari itu tanpa dia sadari, enak gesek, ICP, bayar cicilan, mundur, semuanya. Bayar pembayaran minimum kredit card, semua dilakukan tanpa dia sadari. Akhirnya lubang yang digali makin lama makin besar, dia tidak bisa keluar, terjerat hutang kredit card, ya, yang namanya pembayaran cicilan. Akibatnya suaminya marah besar. Dan hari itu sampai dia berkata, saya mau ceraikan istri saya. Keterlaluan. Apa yang mengakibatkan semua? Komunitas, saudara. Makanya ayat 34 berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara lihat ya, 3 hal. Yuk, jangan berkawan dengan mereka. Hindari orang-orang atau komunitas yang menyesatkan kita. Itu boleh, saudara. Tidak usah berkawan dengan orang-orang yang menyesatkan kita dengan ajarannya, kebiasaannya. Hindari orang-orang atau komunitas dengan pergaulan yang buruk. Sudah, kalau pergaulannya suka ajak saudara dugem-dugem, ya. Saya dulu pernah saudara dihina dengan seseorang. Yang hari itu saya mendirikan kumpulan ibu-ibu
di komunitas Victory di awal. Ada seorang ibu, itu benar-benar menghina saya. Dia bilang gini, jangan ikut kumpulannya Ibu Eli. Itu kumpulan orang-orang yang bodoh. Buat apa disakiti suami? Hanya berdoa menangis-nangis. Kumpulan orang nangis-nangis. Enggak seperti kita. Kumpulan orang happy, happy, happy. Suami mau berulah, kita happy, happy dengan cara kita. Lah ini kumpulannya apa? PD Victory, kumpulannya orang-orang yang disakiti tapi tidak bisa apa-apa, kerjanya cuma doa, nangis. Nah, saudara tahu, saya cuma bilang sama beberapa orang yang waktu itu ikut komunitas saya bilang gini, sudah ndak usah dengar. Sesombong-sombongnya manusia suatu kali di luar Tuhan, lihat aja, bisa ndak bertahan. Lah firman Tuhan sendiri sudah berkata, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya menyarankan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cari komunitas, pastikan cari komunitas yang ada Yesus Kristus sebagai dasar. Kenapa? Kalau komunitas ini dibangun dengan dasarnya kasihnya Tuhan Yesus, kita ini pasti kuat. Lihat seperti Bu NN, lihat Ibu NN lainnya. Kenapa mereka kuat? Karena waktu mereka mengalami keadaan yang sulit, mereka nangis, mereka tertanam di PD Victory dengan dasar kasih Kristus. Makanya badai sebesar apapun, Bu NN itu kalau saudara lihat jalan ceritanya ndak gampang, saudara. Itu benar-benar bayar harganya mahal untuk jadi pengikut Kristus. Tapi lihat apa yang dia nikmati hari ini ndak sebanding. Kenapa? Dia bisa kuat. Karena tertanam di dalam satu komunitas yang benar-benar berdasar di atas kasih Kristus. Nah, ketika hari ini saudara tahu apa yang terjadi, saya bilang sama jemaat saya bilang gini, sudah, lihat aja, manusia boleh menyombongkan diri tanpa Tuhan, mereka bisa happy, itu cuman sesaat, pasti hancur. Tidak lama, saudara. Beberapa tahun kemudian, saya tidak pernah dengar kabar dia. Suatu kali saya ketemu dia dan dia bilang gini ketemu saya, Eli, bisa enggak saya konseling sama kamu? Hah? Kaget enggak, saudara? Dalam hati saya, kamu dulu yang ngata-ngatain kita komunitas orang-orang stres, orang-orang berdoa, nangis-nangis. Lah sekarang kamu yang minta konseling sama saya. Singkat cerita, saya juga terima dia apa adanya. Saya tidak mau balas kejahatan. Dan waktu saya ketemu dia, saya begitu kaget, saudara. Dia ketemu saya itu dalam keadaan yang sudah kurus ya, badannya habis. Dia bilang gini, Bu, ternyata benar apa yang saya alami hari ini. Semua orang yang melihat kehidupan saya seolah-olah happy family, ternyata itu bohong, bualan. Senyatanya hidup saya, rumah tangga saya sekarang hancur lebur. Saya sudah digugat cerai, dan saya juga sudah bercerai. Ibu Eli tahu hari ini semua hak asuh anak, harta pun saya tidak mendapatkan sesuatu. Hidup saya benar-benar di titik yang terpuruk. Saya kehilangan anak saya, hak asuh anak saya kehilangan uang yang dulu ya benar-benar, dan suami saya sudah menceraikan saya. Saya hidup, Bu Eli, tidak gampang. Di tengah kehidupan rumah tangga saya yang saya mengalami KDRT bertahun-tahun, di situ saya tahu, ketika saya mengandalkan kekuatan, kecantikan saya, ya karena masih muda, masih cantik, ternyata semuanya sia-sia. Dan saya cuma bilang sama ibu, Bu, ayo, ibu masih ada kesempatan. Sudah anggap semua yang berlalu itu buruk. Ibu mulai tinggalkan cara hidup yang lama. Cari komunitas yang baru. Saya bilang, di PD Victory ini ada ibadah. Ibu bisa hadir. Itu akan membangun suatu kebiasaan yang baik karena ibu bertemu dalam kumpulan pergaulan orang-orang yang benar. Makanya hari ini hindari orang-orang komunitas yang tidak sesuai dengan ajaran firman. Jadi sekali lagi, hindari orang-orang yang menyesatkan dengan ajarannya, hindari orang-orang yang dengan pergaulan yang buruk, hindari orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau itu menyesatkan, tidak sesuai firman dan pergaulannya benar-benar buruk, jangan
berkawan dengan mereka. Sekali lagi, itu tidak berdosa. Karena kita tahu kita ini manusia, tidak ada yang kebal dosa. Coba, kalau saudara ada di komunitas yang suka dugem, ya, saudara percaya saya punya seorang jemaat yang lama, karena saya sudah berkali-kali bilang gini, jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan mencobai kekuatanmu. Kamu selalu dia bilang, enggak kok Bu, saya tetap kuat kok Bu, walaupun diajak dugem-dugem, saya tetap kuat, saya enggak akan terpengaruh, karena saya punya fondasi firman. Oke, tapi jangan mencobai loh ya, pergaulan yang buruk. Suatu kali saya dengar ibu ini jatuh di dalam dosa, ibu ini akibatnya selingkuh dengan suami orang yang mengenalkan siapa teman di dalam komunitasnya. Makanya hari ini kalau itu sudah tidak nyaman, kita ini bukan manusia yang kebal dosa. Kita ini jangan mencobai kekuatan kita. Kalau kita tiap hari bergaul dengan orang-orang yang menyesatkan dengan ajaran firman dan orang-orang yang punya pergaulan yang buruk, lambat laun kita juga akan melakukan sesuatu seperti apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya kita jangan berkawan dengan mereka. Kalau bertanya, oh sebentar, baterai saya habis, maaf. Sebentar. Nah, bagaimana Bu Eli kalau kita berkawan dengan orang-orang yang hari ini, ya, mungkin saudara tanya, kalau itu suami kita gimana yang toksik, mertua kita gimana? Nah, sekali lagi, kalau itu orang-orang di sekitar kita yang harus kita tidak boleh hindari, saudara percaya, tipnya bagaimana? Saudara hari ini tetap, kalau suami, ya, suami yang ada di samping saudara, misalnya toksik, saudara hari ini tetap punya satu pergumulan hidup, kekuatan firman yang perlu saudara topang. Kalau suami, saudara tidak bisa menghindari. Tapi percayalah, Tuhan itu kasih batasan buat kekuatan saya. Dulu saya pernah cerita beberapa kali. Saya itu sempat tanya sama Tuhan. Yang ada lama, Imelda lama, orang lama, Ailing, Lina, pasti tahu. Saya dulu, waktu Pak Nyoto, ya setiap hari ada di rumah. Saya dalam keadaan pelayanan. Kalau sewaktu-waktu Pak Nyoto suruh saya pulang loh. Retreat ditelepon pulang-pulang. Di Bali baru mendarat, tanya Fran, itu pernah terjadi berapa kali? Begitu sampai mendarat di Bali, Pak Nyoto bilang gini, pulang kamu. Itu pulang saudara. Nah, di situ saya nggak bisa menghindar. Kalau saya membantah, Pak Nyoto selalu bilang gini, apapun alasannya, aku nggak mau tahu. Kamu cari kendaraan, kamu cari flight, kamu pulang langsung ke rumah. Hari itu saya pulang, saudara. Saya pikir ada sesuatu yang penting. Sampai saya tinggalin pelayanan retreat, itu yang paling parah. Pengerja bingung semua, gimana ini nggak ada ibu gembalanya retreat. Satu malam atau 2 hari waktu itu saya pulang, saudara. Di hari pertama saya pulang. Dan saya ketika pulang, saya pikir sesuatu yang penting. Ternyata, saudara tahu, apa yang dilakukan? Bukan hal yang penting, malah dia pergi lihat konser musik. Dan saya dengar perginya juga sama wanita tobat. Jujur, itu membuat saya terpukul, saudara. Rasanya saya hari itu, Tuhan, ini orang ya, Tuhan keterlaluan. Nah, tapi saya nggak bisa menghindari, saudara. Selama saya bisa melakukan sesuatu, saya nggak bisa menghindari suami saya. Di situ Tuhan tetap kasih saya kekuatan. Tanggap ya, sampai akhirnya suatu kali Pak Nyoto enggak pernah pulang rumah. Saya juga tanya sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang gini, Eli, aku tahu kok batas kekuatanmu. Kalau Pak Nyoto itu ada di sampingmu setiap hari, berapa kali kamu batalkan pelayanan? Berapa kali kamu terpukul dengan semua toksit yang dia lakukan? Terus saya merenung, iya ya, benar juga ya. Makanya ibu-ibu, menurut saya, pengalaman saya, kalau sampai suamimu mencueki, ndak ajak omong terlalu banyak, itu jauh lebih baik. Kenapa? Kadang-kadang kalau saudara terlalu banyak dengar orang error, itu toksit loh buat kita. Jadi ada banyak ibu-ibu bilang gini, Bu, saya itu ndak diajak omong loh sama suami saya. Pulang kerja, masuk kamar, main WA sama wanita. Saya tobat, saya ndak diajak omong. Saya terlalu percaya. Ini yang membuat ibu-ibu hari ini tetap tenang aja. Yang penting ibu-ibu jaga hati. Kalau ibu-ibu semakin dengar suami di samping ngomongin yang enggak-enggak,
Kira-kira itu jadi toksik enggak buat saudara? Jelas. Kalau sampai suami begitu pulang kerja masuk kamar berdua sama wanita tobat, biar wanita tobat yang kena toksiknya, saudara enggak kena. Itu berarti Tuhan tahu batas kekuatan ibu-ibu dipagari. Enggak usah terlalu bingung dengan semua ini. Enggak usah bingung, enggak diajak omong suami. Yang penting kita punya komunikasi dengan Tuhan itu baik. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, kalau itu suami mertua, hadapi aja. Saya percaya semuanya tidak akan melampaui kekuatan kita. Ya, itu sebabnya malam ini kalau kita punya kawan, kita punya orang-orang yang selama ini komunitas yang tidak baik, kita boleh menghindari komunitas ini. Kalau tidak ada damai, kita boleh. Nah, yang terakhir, setelah itu kita selesai. Jangan ambil bagian perbuatan yang tidak berbuah apa-apa. Buka Sakaria 8, ayat 16 dan 17. Kita baca yang terakhir. Supaya kita hari ini menghadapi orang toksik, harusnya kita ketawa. Tadi saya ajari seorang ibu. Saya bilang gini, Bu, kamu jangan kalah dengan perbuatan ani-ani. Hajar aja. Kalau dia mulai toksik dengan pasang posting di sosmed, hubungan dia dengan suamimu, berpelukan di sosmed. Ibu jangan responnya hari ini terpuruk, ibu sakit hati, hajar Bu. Hadapi, lihat, ibu tidak usah banyak lihat, hadapi. Kalau sampai itu dilakukan terang-terangan dan dia kirim lewat WhatsApp, ibu hadapi dengan tertawa aja, tersenyum aja. Ibu jangan sampai kalah. Kenapa? Karena kalau kita tiap kali sesuatu yang dilakukan dan itu membuat saudara toksik, maka kita yang akan terpuruk. Jauh hari ini kita happy aja dengan semua perbuatan mereka. Anggap, pikirkan, iblis yang lagi memakai wanita tobat untuk menjatuhkan mental kita. Sebaliknya, hari ini bangun mental. Kita tetap jadi orang yang waras, dia orang yang tidak waras. Ya, orang kalau sudah maling, ngambil suaminya orang seperti pencuri, masih bisa bangga dengan dosanya. Kira-kira ini orang waras enggak, saudara? Orang kalau sudah jadi pencuri, ambil pasangan orang. Tidak mungkin orang kalau waras itu bisa bangga dengan hasil curiannya. Itu orang yang benar-benar tidak waras. Makanya jangan terpengaruh dengan perbuatan orang-orang yang sudah tidak waras. Nanti saudara juga ikut tidak waras. Responmu juga akan salah. Jadi gimana Bu Eli kalau menghadapi ani-ani yang seperti itu tiap hari kasih saya sesuatu yang membuat saya emosi panas, bahkan ada beberapa ibu yang kasihan. Saudara, dia blok WA-nya Ani-Ani. Ani-Ani manasinya dengan apa? Ngirim gojek makanan tiap hari. Di rumahnya ditulis gini, untuk my sweetheart. Waduh, Bu Eli, itu benar-benar Bu Eli, greget Bu Eli, saya sudah nutup akses. Tapi yang namanya gojek kan tidak bisa dihalangi Bu Eli. Bayangin sampai di rumah, dia cuman tulis makanan ini untuk kekasih hatinya. Dia sebut nama suami saya. Saya bilang gini, Bu, kamu jangan terpengaruh. Ini orang tidak waras sudah. Ibu jangan sampai ikut-ikutan toksik. Sebaliknya ibu bangun mental. Anggap ini orang tidak waras. Kamu mau ngelakuin apapun, aku loh cuman ketawa. Kenapa? Karena aku ini orang benar yang harus sadar. Harus apa yang aku perbuat. Dan aku mau taat dengan perintah Tuhan. Aku ya tetap mengasihi kamu. Aku juga tidak akan terpancing emosi dengan apa yang kau lakukan, dengan ketidakwarasanmu. Tidak bisa membuat saya jadi orang yang tidak waras. Katakan, Bu, saya jadi pegang kepala. Saya tetap waras. Saya tetap waras sampai hari ini, tidak terpengaruh ketidakwarasan. Makanya saya bilang, ibu-ibu hari ini, yuk belajarlah untuk ketawa dengan setiap perbuatan yang jahat buat saudara. Kenapa? Justru waktu kita diuji lewat perbuatan orang yang tidak waras, di situ Tuhan lagi bangun kekuatan kita supaya kita ini berdiri tetap sebagai orang benar. Yang terakhir, yuk kita baca. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Apa saudara? Waktu kita menghadapi orang-orang tidak waras toksik, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ibu-ibu yang lagi satu rumah dengan suami yang tidak waras error, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jangan sampai
kita ini di pintu-pintu rumah tangga kita ini mendatangkan sesuatu yang tidak ada damai. Saudara, sebagai orang benar yang harus menelanjangi perbuatan, pastikan perbuatan kita itu selalu membawa damai buat seisi rumah. Hari itu sampai Pak Nyoto bilang gini, kalau kamu tidak buka, saya tuh orang preman, saudara. Kalau Pak Nyoto tahu mau pergi, saya kunci Pak Nyoto dari dalam kamar. Saya sembunyikan kunci itu sampai dia tanya di mana kunci itu. Saya tidak kasih. Dia pukul meja, dia banting barang. Saya tidak kasih kunci itu. Sampai Pak Nyoto suatu kali bilang gini, kalau kamu tidak kasih kunci, ada yang namanya itu apa, korek buat rokok di situ ada. Dia bilang gini, aku akan bakar rumah ini. Dari situ saya takut, saudara. Hari itu saya karena masih mikir, saya masih nggak kepingin mati juga ya. Kalau dibakar gimana ya? Namanya orang nekat. Saya hari itu juga ingat, waktu itu teriak-teriak di dalam. Anak saya dari luar itu ketok-ketok. Dia bilang, mami, mami gitu. Mami sudah biarin Dedi pergi. Rumah tangga ini kayak neraka. Itu membuat tamparan, saudara. Itu membuat tamparan buat saya. Benar-benar saya ini sebagai anak Tuhan yang tidak mendatangkan damai di pintu-pintu rumah tangga saya. Di situ saya ingat bagaimana Tuhan itu mengatakan kepada saya, Eli, kamu adalah anakku yang tidak seharusnya kamu bikin kegaduhan di rumah tangga. Bukankah hidupmu itu harus menciptakan kerukunan, damai, sejahtera? Lihat, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan jangan mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci. Lihat ya, saudara, hari ini jangan pernah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Semuanya itu ku benci, termasuk buka PowerPoint-nya. Apa yang pasti kita lakukan? Yang pertama, berkatalah benar. Ya, berbuatlah benar. Itu bagian kita. Jadi sekali lagi, kalau kita ada di dalam komunitas dan kita merasa kita harus menjadi terang buat mereka, jangan sampai perkataan kita ikut perkataan mereka. Tapi sebaliknya, berkatalah benar, berbuatlah benar, laksanakan hukum kebenaran, jagalah hati dengan benar. Itu 3 hal yang harus kita lakukan. Percayalah, hari ini ambil bagian perbuatan, jangan sampai yang tidak berbuah apa-apa. Kalau selama perbuatan itu tidak ada poinnya, ya, saudara percaya, kita ini hari-hari ini harus mengejar perkara-perkara di atas, bukan perkara di bawah. Kalau berkata benar itu harusnya kita lakukan, ya kita lakukan untuk perkara di atas. Jangan sampai perkataan kita tiap hari hanya berkata-kata yang membuat saudara hari ini hanya perkara di bumi. Saudara cuma berkata ikut-ikutan tren dunia, saudara cuma berkata sesuatu yang tidak punya poin apapun. Sekali kita mau berkata-kata hari ini, yuk berkatalah benar, berbuatlah benar, jagalah hati dengan benar. 3 hal saya sudah selesai, ya. Sekali lagi, saudara percaya hari ini menghadapi orang toksik, tetaplah jadi orang benar. Saudara hari ini lakukan 3 hal. Yang pertama yaitu jangan disesatkan oleh kata-kata mereka yang sia-sia. Jangan sampai perkataan mereka boleh masuk di dalam pikiran kita. Sebaliknya, apapun perkataan Kristus. Yang kedua, jangan berkawan dengan mereka karena kita tidak kebal dosa. Kita jangan mencobai Tuhan Allah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, jangan ambil bagian dalam perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa, yang justru itu dibenci Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Saudara hari ini tetap semangat aja menghadapi orang toksik, menghadapi suami yang toksik, mertua yang toksik. Jangan sampai kita juga ikut toksik. Pastikan hari ini lewat orang yang toksik, Tuhan lagi membentuk perkataan yang benar, perbuatan yang benar, ya, hati yang benar, yang semakin Tuhan asah, semakin dipertajam, semakin banyak benih-benih buah kebenaranmu yang kau kumpulkan buat perkara-perkara yang di atas. Jangan sampai kita kalah dengan kejahatannya. Tuhan Yesus memberkati.